Ini luar biasa kesempatannya buat The Massive. Dan ini melanjutkan perjalanan The Massive yang sebenarnya keren banget, dan ada berapa kota sih sebenarnya yang akan didatangi di tour ke Amerika ini? Kota-kotanya mana aja? ya ini luar biasa kesempatannya buat The Massive. Dan ini melanjutkan perjalanan The Massive yang sempat kita manggung di beberapa negara seperti di London, di UK, di Inggris saat itu, terus kita sempat manggung di Irlandia juga, di Dublin, di Melbourne, Australia, terus Seoul, Korea Selatan saat itu, terus ya hampir semua Asia Tenggara udah pernah juga. Jadi kayak ini melanjutkan mimpi-mimpi kita yang memang kita pengen The Massive bisa, dengan musiknya The Massive kita bisa keliling dunia. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus nanti, tepat hari kemerdekaan, yang kita berangkat ke Amerika jam 2 siang ya, pesawatnya jam 2 siang. Jadi benar-benar kayak ini kita ngebawa nama Indonesia nih ke Amerika nih gitu. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri dan kehormatan juga. Terima kasih untuk Tiara Media yang udah membawa atau menjadi saksi sejarah di perjalanan bermusik The Massive, karena kita sebenarnya ini juga jadi salah satu kayak apa ya, perjalanan yang akan kita kemas juga nanti di 20 tahun The Massive gitu. Oke, tadi udah ngejelasin dan ini kan album ke-7 ini kan lumayan berbeda sebenarnya. Ini bisa jelasin nggak genrenya, terus lagunya, ini apa yang berbeda dari album-album sebelumnya? Sebenarnya tadinya itu kita mau bikin tour album Time ini di Indonesia dulu, tapi ternyata sempat terhalang sama pandemi kan. Sama pandemi akhirnya harus mundur, tapi ternyata kesempatannya malah kita dapat kesempatan malah manggung di luar dulu. Jadi mungkin setelah kita tour di Amerika ini, kita malah akan mengarrange untuk tour di Indonesianya gitu. Jadi justru malah di luar dulu baru di Indonesia. Jadi kenapa agak berbeda, karena memang mungkin kita kerjakan album ini ya di tengah pandemi, terus banyak waktu untuk explore, terus kita ngerjainnya semua di rumah. Biasanya kan kalau rekaman pasti di studio. Ini benar-benar take-nya di rumah, take vokal, drum, bahkan di album ini Wahyu tidak bermain drum beneran, ya. Jadi semuanya gimana, ya? Semuanya pakai menggunakan kecanggihan teknologi ya. Jadi memang di selama pandemi ini kita memang dituntut untuk gimana caranya bisa memaksimalkan yang ada di rumah gitu. Dan jadilah album ini, dan ternyata sambutan dari Mas juga beragam sih. Ada yang agak sedikit kaget gitu karena memang berubah banget musiknya. Terus tapi ada juga yang pendengar-pendengar baru yang memang suka sama album ini gitu. Karena memang secara musik tuh beda banget dari album-album The Massive sebelumnya. Makanya ya happy banget ketika kita malah dapat kesempatan untuk bisa tour Amerika dulu, karena memang ada satu lagu yang punya lirik bahasa Inggris juga. Dan mungkin juga akan kita bikin musik videonya di Amerika nanti. Oh, jadi sekaligus nanti bikin dari official musik videonya saat tour nanti di Amerika. Betul, ya? betul. By the way, ini kan kita bahas masalah ini tour ke Amerika. Sebelumnya juga masih kita tahu pernah tour di Malaysia, di Korea Selatan, ada juga sempat di samping London Bridge ya. Ini kenapa memilih Amerika kali ini untuk menjadi tour bersama Ramenia untuk memperkenalkan album yang ke-7 juga? Ya karena kita tahu banyak musisi-musisi yang menjadi idola kita tuh ada di Amerika ya. Jadi banyak tempat-tempat bersejarah juga. Terus kalau di sana tuh bisa dibilang negara yang sering banget bikin konser. Jadi saat kita ke sana tuh jadwal band-band yang konser di sana tuh banyak banget gitu. Ada Pearl Jam manggung juga di sana, ada Collective Soul, ada band-band glam rock, Def Leppard, Poison, terus Motley Crue pas lagi manggung di sana juga, pas kita lagi di sana. Jadi ya sekalian kita manggung, sekalian kita juga nonton band-band yang kita suka juga di sana. Jadi benar-benar sekalian banget sih, maksudnya sekalian kita mencari ilmu lagi kan di sana kan. Jadi ilmunya kita kan dapat dari ketika kita nonton konser band-band yang kita suka. Benar sekali. Nah, kita sekarang bahas masalah Ramenia. Ini Ramenia adalah sebagai sponsor utama yang mendukung dari The Massive untuk American Tour 2022 ya. Ini jelasin
pertama kali ketemu dari ownernya, terus sering nggak sih makan di Ramenia khususnya apa di Mall Kota Kasablanka atau di mall-mall lainnya? Bisa? Ya, ini pertemuannya lucu sebenarnya. Jadi lumayan intens tuh mungkin dari beberapa bulan terakhir ya. Jadi memang sebelumnya belum pernah sempat bertemu, terus akhirnya bertemu di satu tempat, nggak sengaja. Terus akhirnya kita kenalan tukar bertelepon sama Jansen kan, terus udah intens tuh. Terus sebelumnya sebenarnya udah sering makan di Ramenia juga di beberapa mall ya. Yeah. Terus akhirnya ketemu sama owner, terus akhirnya kita berteman. Nah ketika punya plan ini, sebenarnya plan ini juga mungkin 1 bulan dong ya persiapannya ya. Oh ya, wow. Jadi tapi kalau mimpinya sendiri udah kita bayangin dari berapa tahun yang lalu. Cuma untuk bisa berangkat itu mungkin efektifnya 1 bulan doang. Nah pertemuan sama Ramenia itu mungkin efektifnya nggak sampai seminggu, mungkin 3 atau 5 hari kemarin gitu. Jadi ini benar-benar keajaiban sih, keajaiban karena ya bisa dibilang untuk bisa berangkat ke sana kan costnya tidak murah ya. Dari tiket pesawatnya aja kita berangkat ada berapa orang? 13 orang ya. Kita berangkat 13 orang itu ya dari tiket PP-nya, terus tinggal di sana, terus transportasi juga tidak murah. Jadi memang kita perlu ada sponsor juga gitu kan. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat semuanya terpenuhi semua dan kita bisa berangkat aman nanti sampai pulang lagi gitu. Itu kan yang penting kan itu, jangan sampai kita berangkat kita nggak bisa pulang kan. Gitu. Kalau pindah negara nanti di sana jangan dong ya. Jangan sampai kita kerja di sana. Iya, jadi TKW nanti. Nah, oke. Dan masalah Ramenia nih, kita bahas masalah Ramenia. Kan sering ke Ramenia. Kalau Mas Rian, mungkin Mas Kiki, Mas Ria atau Mas Rama pernah ke Ramenia Store di mana? Dan menu favorit dari Ramenia apa? Sebutin salah satunya. Silakan dari Mas Rian dulu. Store mana dan menu yang paling spesial apa yang paling disukai? Itu chicken hot ramen itu. Chicken hot ramen. Ya. Yang paling sering mampir di ramen Di store Gandaria sama di Bintaro. Gandaria sama Bintaro ya, itu dekat dari lokasi rumah ya. Kalau Mas Kiki? Saya suka chicken miso ramen. Chicken miso ramen ya. Ingin keriting kan rambut saya. Nah, kenapa? Karena ini Mas Rian minyak lulus sampai kritik. Mas Rian minyak lurus. Oke, kalau Mas Karena rambut saya lurus. karena sebenarnya lurus sesuai rambut. Coba kalau Mas Rian gimana? Kalau gua yang di dekat rumah Bintaro Exchange, ramennya yang cabang sana. Terus kalau menu favoritnya chicken hot ramen. Chicken hot ramen. Tadi dicolek juga ya. Coba kalau Mas Rama nih gimana? Kalau menu favorit udah pasti chicken hot ramen. Chicken hot ramen. Kalau yang sering mampir kayaknya ke sini justru, karena kayaknya nih yang paling lama kayaknya ada di sini, ya, Oke. di Kota Kasablanka ya. Gue mau nanya dulu, sebelum ke Mas Rama dulu. Taste-nya menurut Mas Rama seperti apa sih taste dari ramennya sendiri nih? Kalau ngeliat mie yang ada kuahnya itu, gue pertama kali lihat pasti kuahnya dulu. Jadi dari pandangan mata aja kayaknya kuahnya, wah ini diraciknya nggak sembarangan ya. Udah pasti kalau ke mulut sih udah pasti enak banget. Terus mie-nya, tekstur mie-nya juga sama dagingnya, telurnya, apalagi dibikin kayak setengah matang gitu ya. Wah itu enak banget sih. Kalau nanti Mas Ray kayaknya senyum-senyum kicis-kicis ngiler-ngiler gimana gitu senyum coba. Kalau Mas taste-nya gimana? Iya, setuju sama Rama sih. Ramennya ini kaldunya berasa banget, enak banget. Terus tadi juga sempat dengar ternyata pembuatan kaldunya itu Direbus pakai tulang ayam 8 jam. direbus pakai tulang ayam 8 jam. Jadi memang pembuatan kaldunya juga nggak sembarangan gitu. Iya. Memang seserius itu gitu. Iya. Pantesan rasanya enak. Dan harganya juga murah. Nah, benar itu penting. Kalau harga gimana Mas Ren sama Mas Kiki? Kalau harga coba Mas Kiki dulu deh. Harga gimana Mas Kiki kalau harga? Udah taste, udah harganya gimana? Ini harganya sangat murah, semua orang bisa makan di sini. Benar. Kalau Mas Wai gimana Mas Wai? Kayaknya nggak sebanding antara harga sama rasa ya. Kenapa kok nggak sebanding gitu? Kenapa? Maksudnya dengan rasa yang enak ini, tapi harganya murah gitu, kayaknya susah gitu, ngambil untungnya berapa nih? Tapi yang paling penting adalah untuk seluruh teman-teman media atau teman-teman yang lain hari ini hadir atau pengunjung kota Kasablanka bahwa sebenarnya ramennya itu insya Allah 100% halal, no pork, no lard. Jadi nggak ada lemak babinya juga, nggak ada babi, insya Allah halal. Jadi ini udah pastinya terjangkau. Terakhir dong sebelum kita
masuk ke teman-teman media untuk bertanya. Saya mau dari seluruh personil sebut ramen terenak ya ramen ya gitu ya. Itu ketiga ya. Siap ya? Di-record semuanya siap? Teman-teman media, teman-teman dari Sobat ya, ada ramennya untuk siap dokumentasi. Itu ketiga, ramen terenak ya ramen ya. 1, 2, 3. Ramen terenak ya ramen ya. Yeay.